Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kita bersama aku, Ica dan Zahira. Nah, kali ini kita bahas apa ya, Ra? Gimana kalau misalkan kita bahas tentang perilaku konsumen? Wah, ide yang bagus tuh. Yuk kita bahas itu aja. Aku mau nanya nih, Ra. Menurut salah satu ahli, perilaku konsumen itu apa sih? Nah, jadi Ca, menurut salah satu pendapat ahli, yaitu Sigman dan Cannon, jadi perilaku konsumen itu didefinisikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh si konsumen dari mulai dia menggunakan sampai menghabiskan barang dan jasa yang diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi mereka, Ca. Kayak gitu. Oh, kayak gitu. Terus, kalau misalkan perilaku konsumen secara umum itu apa? Nah, sedangkan kalau misalkan secara umum itu disimpulkan bahwa jadi itu perilaku konsumen itu adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna untuk mencapai dan memenuhi kebutuhannya, mulai dari menggunakan sampai dengan menghabiskan barang dan jasa, termasuk dalam aspek mengambil keputusan. Tapi, Ra, kenapa sih kita bahas perilaku konsumen? Seberapa penting perilaku konsumen itu? Bukannya kalau misalkan orang mau beli barang nih, dia tinggal beli-beli aja gitu. Nah, jadi tuh perilaku konsumen itu penting banget, Ca, untuk dibahas. Karena pencapaian suatu organisasi itu dapat dilihat dari bagaimana cara dia dapat memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumennya. Nah, selain itu juga secara efisien dan efektif. Jadi bisa lebih dari si pesaingnya, Ca, kayak gitu. Nah, jadi pada kenyataannya biasanya kalau misalkan kita hidup itu selalu dihadapkan dengan pilihan, bener gak? Bener banget, apalagi kalau Ya. Pasti kalau misalkan kita membuat pilihan untuk memenuhi kebutuhan tuh sulit banget, bener gak? bener banget. Karena pilihan-pilihan itu terpaksa dilakukan. Yang pertama karena faktor keinginan manusia itu pasti nggak terbatas, bener gak? Bener banget. Tapi alat untuk memenuhi kebutuhan itu tuh terbatas, Ca. Makanya kenapa kita tuh harus membuat namanya pilihan. Nah, sedangkan dalam perilaku konsumen itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap kebutuhan dan keinginan. Dimulai dari kita pengen barang itu tuh. Nah, lalu yang kedua tuh ada tahap kedua, yaitu tahap gimana caranya untuk bisa mendapatkan produk itu gitu loh. Jadi mulai dari mencari tahu tentang informasi produknya, lalu tentang harganya, sama distribusinya juga. Nah, terus yang ketiga tuh tahap konsumsi. Jadi kita bisa menggunakan produk itu sampai dengan mengevaluasi produk setelah digunakan. Nah, yang terakhir yaitu tahap pasca pembelian. Jadi di mana tuh kita memiliki perasaan puas atau enggak ya kita memakai produk itu, kayak gitu. Bagus banget ya, Ra, materinya. Aku jadi paham. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu ya pembahasan kita. Jangan lupa untuk like, Komen and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.